Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, Sohib Rohman udah lama banget nih nggak bikin video. Bah, ini video ngobrol sih, Bah, buat Iya. konten di YouTube. Iya, boleh. Boleh. Bah, gue belum tahu loh nama asli ente. Nama aslinya Asli ini KTP nih. Abdul Rohman. Oh, Abdul Rohman ya. Terus kenapa dipanggil Abah? Panggil abah karena satu kan dari usia, dari anak keturunan tuh selalunya manggil orang tua tuh abah. Oh. Orang tua laki-laki ya abah. Nah, emang lo kelahiran mana? Kok Abah gitu? Kalau Abah kan identik Sunda ya biasanya. Ya enggak juga. Abah itu juga dari Sunda, iya, dari Arab pun iya. Abah manggilnya. Abah, iya, dari abati orang tua gitu kan, Abah. Tapi dulu masa kecil dipanggilnya Abdul apa Rohman? Rohman. Dipanggil Rohman. Rohman sama satu lagi tuh Maman. Oh, Mama. Ini dari Kalau di umur sekolahan itu Rohman, di sekolahan dari SD, SMP, udah sampai SMP doang sih Rohman manggilnya. Tapi kalau di pergaulan itu seringnya dipanggilnya Maman. Oh, oke. Dari kecil udah dipanggil Maman atau Rohman ya? Iya. Sama ya, nama kita sama, Bah. Sama-sama Rohman. Terus sampai SMP masih dipanggil Rohman. Rohman, iya. Dipanggil abah tuh ya setelah menikah punya anak, Abah. panggilnya abah sama anaknya sama. Sekarang sih udah enggak lagi, udah duda. Ente terakhir di SMP SMP. masih dipanggil Rohman ya? Maman. Masih dipanggil Rohman. Kalau di pergaulan masyarakat sehari-hari itu Rohman. Maman. Asli kelahiran mana, Bah? Jakarta apa? Jakarta. Oh, kelahiran Jakarta. Jakarta. Cuman keturunannya Jawa. Turun Jawa, Arab. Jawa Arab. Oh, ada Arabnya. Ada Iya. Arab yang bermarga apa? bermarga lah. Apa marganya? Yahya. Yahya. Oh. Tapi bukan dari kalangan habaib. Kalangan habaib lah Yahya bin Yahya bin Lutfi bin Yahya. Oh, gitu. Enggak kan ada juga Arab yang bukan dari golongan habaib kan. Walaupun binnya Yahya bisa aja gitu. Kalau abah ya Abdurrahman Abdurrahman bin Muhammad Yahya bin Abdul Qadir Yahya bin Syekh bin Yahya. Seterusnya belum apa lagi. Jadi 5. Iya. Ente apal di atas. Di atasnya belum apa lagi, belum lihat nasabnya lagi. Oke. Kan ada Tapi nasab. ini sahih ya. Ente dari kalangan habaib ya. Iya, turunan. Gue nggak nyangka lu, Bang. Hah? Gue nggak nyangka gue. Kak, umur berapa ya? Ente bisa tahu ente kalangan habaib? Apa dari kecil dikasih tahu apa? Pas lulus SD kan pernah bikinin nasab, ada nasabnya sama abahnya abah ya, manggilnya juga abah. Iya. Bikin nasab itu, terus kan di Pekalongan juga itu sering tadinya abah tuh main ke tempat Habib Lutfi. Main di mana? Habib Lutfi ya. Habib Lutfi. Oh, Habib Lutfi. Iya. Ya. Ya udah sering, abah juga sering ke sono. Cuma ya pas ke Jakarta nih udah jarang ketemu, paling kalau ke Pekalongan aja. Tapi emang iya sih nih kalau dilihat-lihat ente emang ada Arabnya ya, dari mata belok, Ada hidung ya, panjang. ada, iya emang ada. Emang iya ya. Emang iya. Oh gitu. Tapi ente punya buku nasab? Punya, tapi tahu nih sekarang keselip-selip di mana belum dicari lagi. Hilang, jadi harus bikin lagi ke pusat. Ada lembaganya kan? Ada, namanya Robito Alawiyah. Di Robito Alawiyah nanti dibikinin lagi, nasab lagi tuh. Kalau emang hilang, harus ke sono, foto,
dibikinin lagi nasab lagi, ditanya dari keturunannya, ntar dicek benar ya udah dibikinin. Kalau enggak dibawa saksi biasanya. Iya, tapi dicek juga udah dari keturunannya tuh, dari kakak tuh ketahuan semua ntar. Kan ada dari kakak tuh namanya orang tua laki perempuan. Dari laki kan Muhammad Yahya bin Sape dicek semua. Dicek. Tapi orang tua masih ada, Bah? Orang tua tinggal ibu. Oh, tinggal ibu. Ibu dari kalangan Syarifah? Bukan. Oh, bukan dari kalangan Syarifah. Jawa. Jawa Tulen, berarti yang dari kalangan habaib bapak ya? Bapak. Saudaranya bapak, paman apa? Amnya. Ami. Masih adiknya family kayaknya masih, soalnya jarang ketemu sih. Oh, jarang. Tapi masih ada adiknya yang udah meninggal duluan juga ada sebelum abahnya abah ya. Udah meninggal duluan baru abahnya abah. Terus kakaknya juga udah meninggal. Kalau yang dari apa namanya habaib ya, abah tuh manggilnya Habib Lutfi ya abah juga. Abah. Enggak beb tuh enggak. Ya abah Lutfi. Manggilnya abah katanya. Kayaknya aneh harus manggil ente Habib. Ya terserah. Iya. Manggilnya abah aja udah. Iya, kalau emang kalau informasi ini enggak, gue nggak meraguin sama sekali sih. Maksudnya kalau memang informasi ini benar adanya ente seorang habaib, ya berarti ada darah Rasulullah nih. Iya, ente Allah. Gitu kan. Minta maaf nih, Bah, Iya, sebelumnya selama ini sering kurang ajar ya kan. Apa itu namanya temen. Ya karena kan nggak tahu ya sebelumnya. Ya, gitu. nggak apa-apa. Ini bener loh, serius. Nanti nggak tahu kalau misalnya nanti dari kalangan habaib, kalau nggak tiba-tiba tadi ngomong nanya asalnya. Tapi teman-teman tahu nggak anak-anak? Amat tahu. Amat tahu. Terus siapa lagi ya? Banyak sih yang tahu sih sebetulnya di sini. Bobby tahu. Bobby tahu. Berarti artinya ada teman-teman banyak yang tahu juga ya. Pokoknya dicek dari nasabnya ya itu pokoknya marganya bin Yahya. Bin Yahya ya. Tadi siapa namanya ente? Panjang Abdurrahman binnya Yahya. Gimana perasaan ente pas tahu kalau ente dari kalangan habaib? Nah, biasa aja, orang masih bandel cuma biasa aja. Makanya kalau dipanggil abah itu sebetulnya belum cocok. Ya panggil aja nama ini aja abah gitu aja, nggak usah abah itu. Kalau udah lempeng tuh baru. Tapi buat sebagian orang yang ada tuh, yang dia tuh ada orang-orang yang orang Indonesia juga yang dia apa ya, dibilang apa sih ya, fanatik lah ya. Bukan fanatik juga sih, memang dia respect banget gitu sama keturunan habaib gitu. Iya, banyak emang. Walaupun dengan catatan ke negatif, dia punya negatif apa. Iya, tetap fanatik. Tapi ente tahu dari kecil ya? Tahu setelah lulus SD lah. Dikasih tahu apa gimana? Dikasih tahu lah. Sama abah. Kalau kamu nih keturunan habaib gitu ya. Apa pesan abah waktu itu pas ngasih tahu, inget nggak? Ya pesennya pokoknya jangan pernah kurang ajar sama orang, terus selalu mengasihi. Tapi kan buat di usia kecil lulus SD ya, kayaknya belum paham Habib apa sih emang Habib. Waktu itu sempat kepikiran gitu nggak? Sempat kepikiran. Apaan emang? Ya terus pas udah ke SMP itu kan jadi tahu, Habib ini turunan dari Nabi Muhammad bin Yahya, ini nasabnya ada, berarti keturunan sampai kakek buyut itu Nabi Muhammad. Jadi tahu itu semua, pokoknya SMP lah. SMP. Pas SMP. Tapi pas bapak ngasih tahu pertama kali masih apaan nih gitu ya? Apa udah langsung masih Habib apaan ini, abah itu apa? Setelah dipelajarin nih abah ini keturunan Nabi ini
binnya apa bin Yahya, makanya sampai sekarang juga baru sampai 5 aja itu. Memang yang aneh tahu minimal harus 5 untuk dia bisa didaftarkan sebagai habaib. Ya harusnya kalau udah keturunan itu paling enggak ya 10 ke atas itu harus tahu. Cuma Oh iya. namanya nggak dipelajari lagi, belum dilihat lagi. Iya, enggak maksudnya secara kan kalau apa namanya mendaftarkan nasab habaib itu kan dia ada lembaganya yang tadi kan. Dia itu persyaratannya itu yang aneh tahu nih, nggak tahu deh kalau orang lain lebih tahu kali. Kalau yang aneh tahu itu aneh pernah baca-baca. Jadi dia minimal kalau mau daftarin, misalnya nih aneh ngaku sebagai habaib. Nah aneh datengin, terus minimal aneh ditanya nih Ya, jumlah keturunan di atas. Bener. Ya, Tapi bener. waktu itu tanpa sepengetahuan abah nih, yang daftarin kan abahnya abah, yang bikinin. Oh iya benar. Yang bikinin nasab tuh abahnya abah. Jadi abah tuh ntar dibikin nasabnya dikasih tahu nih nasabnya. Tapi kan abah nggak tahu, belum abah baca tuh apa taunya abaib itu aja taunya. Pas dibuka udah dewasa dah ya. Dibuka, oh ternyata keturunan nabi dari abah ke abahnya abah, terus ke kakek, ke turunannya sampai Muhammad. Terus di SMP, berarti SD kan belum tahu kan. Nah tapi bokap dari kalangan pesantrenan nggak? Kalau abahnya abah, setahu abah sih enggak. Oh dari bukan dari pesantren, jadi dari asli kan Pekalongan ya. Iya. Lahir di Pekalongan. Abah kakeknya abah ini kan orang asli Arab ya. Namanya Abdul Qadir bin Yahya. Nah itu abahnya abah itu selama di Pekalongan itu kayaknya sih cuma pendidikannya sampai kalau nggak salah ya STM, lupa juga sih STM, tapi dia ngambil bidangnya di batik. Di batik karena emang tepatnya di Pekalongan emang kota batik sih ya. Terus hijrah ke Jakarta dulu kan masih batik semua itu. Dia digeluti ke batik semua. Jadi nggak ada ke pesantren kayaknya. Termasuk abah sendiri? Abah sendiri juga nggak ke pesantren. Nggak ke pesantren. Berarti cuma lulusan SMP. SD dan SMP pun negeri ya? Maksudnya sekolah SMP biasa swasta. ya? Maksudnya sekolah biasa ya, bareng biasa, sama anak-anak biasa. Nah. SD belum tahu lah. Kalau SD juga masih ingat, SD 02 petang di. Enggak, maksudnya belum tahu kalau ente habaib kan tadi. Belum tahu. Taunya pas lulus. Begitu tahu di SMP teman-teman dikasih tahu nggak? Nggak, biasa aja. Tapi ada yang tahu. Ada, nggak ada yang tahu malah. Sampai hari ini. Sampai hari ini nggak ada yang tahu. Karena di sini pun kan yang tahu ya udah tahu. Kalau abah nggak mau kalau nggak ditanya, nggak mau nyebutin dari ini turunan apa ya. Kalau ditanya ya disebutin. Kalau nggak ditanya ya udah. Kan gitu doang. Tapi kalau saat itu memang belum ini kali ya, mungkin belum booming kali ya bahasanya ya kalau mengenai habaib itu saat itu ya, mungkin di tahun itu kan. Ya mungkin kalangan juga. tertentu mungkin gitu. Mungkin juga begitu, cuma kan abah kan dulu juga belum begitu tahu tuh habaib itu apa. Setelah dipelajari kan dibuka kitabnya, oh ini sampai turunan sampai Nabi Muhammad SAW. Tapi dari kecil udah diajarin pengajian habaib ya, maksudnya pengajian umum lah ya. Pengajian juga abang itu jarang sih. Jamaah jarang, sampai sekarang juga masih jarang. Jadi soalnya dari faktor di SMP, setelah lulus SMP itu langsung kerja masalahnya. Jadi jarang ke jamaah pengajian, jarang banget. Paling kalau pas ke Pekalongan aja paling sekali 2 kali udah, juga kan nggak lama di Pekalongan.
balik lagi ke Jakarta. Berapa bersaudara sih, Bah? Abah 6 bersaudara, Kandung semua? kandung. Tadinya 7, meninggal 1, tinggal 6. Yang hidup 6. 6 perempuannya 4, laki-lakinya 2, adiknya Abah. Abah keberapa? Abah berarti nomor 3. Abah nomor 3. Udah di tengah-tengah lah ya. Tapi masih berkomunikasi saat ini? Masih terus sampai sekarang masih. Di Jawa apa di Di Pekalongan semua, yang lain. semua? Abah doang yang di Jakarta. Abah dong di Jakarta? Tadinya kan adik di Jakarta, setelah adik menikah hijrah ke Pekalongan. Sampai sekarang udah di Pekalongan terus, usaha di sana. Usaha batik? Enggak, konveksi. Oh. Konveksi, tapi ya dia masih bukan buka konveksi. Dalam arti dia ngambil jahitan, jahit sendiri sama istrinya bareng. Abahnya Abah berarti bukan dari kalangan pendakwah ya? Bukan. Nah, kalau anak-anaknya, saudara-saudaranya Abah ada nggak yang masuk ke jalur pendakwah? Kalau dari saudaranya Abah, setahu Abah nih satu ya, yang namanya Hamid. Hamid itu dulu sering khotbah di radio Asafiyah. Syafi'iyah. Di Radio lokal sana? Radio lokal Jakarta, di mana? Pondok Gede, Jatiwaringin. Bukan, di sekitar Manggarai situ. Asafiyah. Dakwah dari umur, kalau nggak salah seingat Abah tuh dari umur 5 tahunan. Udah berdakwah. Itu saudara kandung? Enggak, saudara ponakan. Sepupu. Oh, ponakan. Dari adiknya Abah yang bernama, kalau Abah manggilnya Ami Ahmad ya. Jadi mungkin Muhammad juga, nama aslinya Abah nggak tahu. Pokoknya Abah manggilnya Ami Ahmad. Ami Ahmad. Itu namanya Hamid, anaknya. Sekarang udah menikah. Kalau sekarang udah nikah, itu dulu pokoknya setahu Abah tuh dakwah tuh umur 5 tahunan tuh udah dakwah dia di radio Asafiyah. Dakwah pengajian ibu-ibu. Pengajian ibu. Tapi cowok kan adiknya? Cowok, ponakan bukan adik. Adiknya juga cowok kan? Adik Abah kandung? Iya. Cowok. Jadi buat informasi cowok aja. 1, yang lainnya perempuan. Kakak perempuan 2, adik yang perempuan 2. Kalau di golongan keluarga Arab nih biasanya itu dipanggilnya am, kalau manggil om ya, kalau manggil om apa manggil tante ya sama gitu. Tapi di rumah dulu inget nggak waktu kecil manggilnya begitu juga, manggil ke amnya? Ami, iya, selalu dari Ami. kecil. Dari kecil. Setiap datang dulu kan berarti kan paman ya kalau bahasanya ya. Ada manggilnya Ami. Iya. Ada Ami datang. Berarti manggil ke nenek njit lah ya? Apa mbah? Masih mbah. Mbah kakung, mbah putri ya. Mbah manggilnya. Soalnya kan dari kebiasaan di Jawa. Ya? Di Jawa. Mungkin kalau masuknya ke Betawi njit ya. Di Pekalongan soalnya. Kan mbah di Pekalongan semua. Dari kakek dari Abah ya, kakek nenek dari Abah itu kan di Pekalongan. Terus kakek dari nenek ibu Abah juga di Pekalongan. Jadi manggilnya ya mbah semua. Tapi ente kelahiran Jakarta ya? Jakarta semua. Semua saudara-saudara namanya Jakarta. Jadi abahnya Abah setelah nikah hijrah ke Jakarta waktu batik ya pokoknya hijrah ke Jakarta. Nah itu anaknya lahir semua di Jakarta. Di mana tuh? Di Setiabudi, Jakarta Selatan. Setiabudi, Jakarta Selatan. Semua lahiran situ terus dibawa lagi ke sana pas udah gede. Udah dewasa pas batik, nggak boleh di Jakarta aja. Oh, emang pernah? Pernah lah, batik kan udah nggak berapa? Tahun berapa lupa ya. Tahun berapa itu? Batik udah nggak boleh di Jakarta karena limbahnya kan nggak lama kan. Oh, limbahnya. Nggak lama. Akhirnya kan pindah ke daerah, ada yang ke Cikarang, Tangerang,
akhirnya tuh hijrah ke Pekalongan. Kan Pekalongan juga tempat Aslinya batik. kampung halamannya abahnya abah ya. Oh iya. Jadi hijrah ke sana, buka batik lagi di sana. Abah sempat ngikut juga di sana, cuma nggak lama. Cuma sekitar ya kurang lebih setahun. Akhirnya balik lagi ke Jakarta kerja sendiri. Berarti Abah bisa nenun batik ya? Menenun nggak Ente bisa, tapi bikin Gambarnya? yang gambar juga kurang begitu bisa. Yang jelas bisa tuh batik-batik abstrak. Oh, Batik abstrak yang yang nggak ada pola ya? tanpa pola. Ya ada pola, tapi polanya juga ngacak. Iya, bebas lah ya. Pola Bebas, iya. Abstrak. Usaha abahnya Abah masih ada yang ngikutin? Sampai sekarang enggak. Kalau usahanya abahnya abah tuh apa namanya? Jadi tuh dia fokusnya banyaknya di klise. Klise itu sablonan, printing. Printing. Kalau bikin batiknya jarang. Bahkan udah nggak ada lagi yang ngikutin sekarang nih anak-anaknya. Sekarang enggak ada. Nggak ada. Paling konveksi tadi ya, yang mirip-mirip ya. Kalau konveksi ya nggak mirip sebetulnya sih. Kalau konveksi Jauh ya, lain, jahitan ya? jahitan jatuhnya. Kalau Jahitan batik kan bisa. lebih ke karya ya. Berarti Abah SD SMP di Jakarta ya? Jakarta. Abah SD di 02 Petang, Gang Batas. Dekat juga sama Setiabudi. Ya dekat lah. SMP-nya Setiabudi juga. SMP malah di Muhammadiyah. Mubasirin. Di Setiabudi itu. Jalan Anggrek berapa itu lupa. Lulusannya tahun berapa juga lupa. Abah kelahiran tahun berapa sih, Bah? Tahun 1973. 1973 ya? Jadi ini Desember ini 50 tahun pas nih. Oh, bulan Desember kelahiran. Perak ya? Emas. Ya? Tahu udah tuh. Emas 50 tahun. Oh iya, tahun emas. Tahun emas, tahun ini ya. Hmm. Udah panjang banget ya, Bah. Ya, Berjalan. lumayan lah. Selisih sama Anil 15 tahun loh. Iya. Jauh banget ya. Tapi pengen tinggal di Pekalongan gak, Bah? Apa Kalau di Jakarta? Kalau di Pekalongan sebetulnya pengen banget. Cuma usahanya tuh yang bukannya susah ya, usahanya itu butuh modal. Butuh modal itu nggak sedikit karena nggak jauh. Kalau modalnya ada gitu ya, ada tempat, ada peralatannya semua, ada biaya operasionalnya, udah baru kemungkinan betah di Pekalongan. Karena lebih enak itu, cuma karena modalnya nggak ada, ya kerja serabutan aja dulu lah. Ya lagian juga umurnya juga udah cukup kan, ya udah seadanya aja. Tapi di sana keluarga kan di sana, kalau pulang kampung ke rumah Abah sendiri atau ke rumah kakak apa adiknya Abah? Kakak, adik. Kalau sekarang kan tinggal ibu ya sendiri ya. Ibu tuh ikutnya ke adik. Jadi paling ya ke tempat ibu, ke tempat adik. Cuma kalau di sana kan Abah pernah kerja batik. Di sana ya paling ikutnya ke orang yang kerja sama Abah batikan, ya udah tidur di situ, nggak di tempat kakak, nggak di tempat adik, tidur di situ udah. Nah, karena emang posisi modalnya nggak cukup, jadi berhenti di jalan. Kalau hujan apalagi, kalau hujan di sana tempatnya pas di kampung Abah tuh udah nggak bisa buat usaha. Kalau hujan banjir ya. Nah, batik itu kalau hujan udah susah dah, kalau ada tempatnya yang memadai seperti jemurannya nggak ada atapnya, nggak kehujanan, halamannya nggak kena banjir, itu mungkin masih berjalan terus. Karena kalau batik itu asal motifnya bisa
gonta-ganti itu jalan terus, nggak ada berhentinya, jalan terus. Sesepi-sepinya itu pasti ada aja. Apalagi sekarang udah jadi warisan dunia, batik, ya kan. Iya, yang penting motifnya ada lagi, baru lagi. Nah, aneh agak menarik sama tadi pernyataan ente nih, Bah, tentang masih bandel, tapi masih nakal. Benar. Gue agak ini sih, bahasa masih bandel kan, sorry ya, ente udah hampir 50. Ya Mau sampai bandelnya kapan bandelnya gitu? Jadi gini, bandelnya tuh bukan dalam arti kata Iya, gimana? kita, yang penting jangan ngerugiin orang. Ya kalau bisa jangan semua, cuma belum bisa. Itu aja dah jawabannya. Cuma belum bisa. Ya kemungkinan nanti kan lihat dari umur juga mau sampai kapan begini terus. Ya mudah-mudahan gak lama lagi gak bandel, udah gitu aja. Yang penting udah satu, jalanin aja dah. Emang sebandel apa sih, Bah? Ya bandel biasa lah namanya. Bandel ya namanya anak laki, gimana bandelnya udah itu aja udah. Nggak perlu disebutin. Iya. Anaknya bandel anak laki aja udah gitu. Tapi ente punya anak laki nggak, Bang? Apa Punya, yang meninggal? almarhum. Yang meninggal itu ya? Iya. Satu-satunya itu dong. Satu-satunya. Berarti tinggal perempuan. Tinggal satu perempuan. Udah gitu aja ya. Gue, belum, Bah. Belum Masih mau kemana? Enggak kemana-mana. Masih banyak pertanyaan dia nih, lagi kesusun. Ya udah. Soalnya emang sebenarnya tadi awalnya tuh ngobrolnya nggak sedalam ini, udah punya bahan sendiri, bahan obrolan umum tapi ternyata ada yang harus dikulik karena ente seorang habaib gitu. Jadi aneh ngulik habaibnya dulu nih. Gitu. Tapi Makanya pengen ya mengakhiri kebandelan ini, Bang. Ya iyalah, siapa orangnya nggak mau masa aku bandel aja. Cuma emang lagi begini ya udah jalanin aja apa adanya udah. Merasa bandel tuh dari umur berapa, Bang? Wah, kalau bandel itu dari SD aja sebetulnya udah bandel. Masih inget apa? SD kelas 6 itu udah bandel banget. Bandel dalam arti kata ya kadang-kadang kalau bolos sekolah belum ngerti ya. Iya. SD itu bolos sekolah belum ngerti. Kadang kalau malas sekolah ada, kalau bolos sekolah tuh nggak ngerti, namanya bolos tuh nggak ngerti. Itu main ke tempat yang ada empang, berenang di empang. Terus kadang ada pohon rambutan kebun orang, dicolongin rambutannya. Dulu begitu sering sama teman-teman tuh. Ya paling begitu doang. Itu di Jakarta berarti. Jakarta kan dulu masih banyak empang ya? Sekarang jadi segitiga emas itu kan. Iya, Bang. Tadinya itu dulu masih komplek JBR sama perumahan komplek Menteri dulu tuh. Dulu yang jaga kan Pak masih hansip pakai sepeda itu. Matrik kalau dibilang sekarang matrik. Ya sekarang sampai sekarang masih ada matrik. Nah, kan kalau dari keluarga kan golongan habaib ya. Maksudnya setidaknya dari abah lah. Setidaknya berarti adalah basic agamanya lah ya kan. Karena tahu ilmu nasabnya dulu kan gitu. Kenapa abah bandel? Karena faktor lingkungan yang lain, pergaulan, sekolah atau teman-teman. Emang pergaulan, tapi yang terutama kan dari diri kita sendiri. Ngikutin nggak harusnya, kalau abah emang nggak kuat ngikutin, jadinya itu udah kejerumus bandel sampai ya begitu bandelnya cowok ya, anak laki ya begitu dah. Cuma ya kalau sekarang udah nggak kayak dulu. Sekarang ya paling ya masih sedikit lah, nggak kayak dulu pokoknya.
mudah-mudahan ya udah total ya pelan-pelan aja, makanya udah jalanin aja, ikutin aja. Tapi masih ada nggak teman bandel abah yang dari kecil terus masih ketemu di gede? Oh banyak Banyak. Kalau ke Setiabudi masih banyak. Bahkan pernah reuni. Oh gitu. Jadi ketemu alhamdulillah dia juga nggak pindah-pindah keluar kota jauh-jauh ya, Masih paling di Bekasi, di Depok ya, yang di Jakarta juga masih banyak. Temen dari kecil ketemu lagi gede, ya udah reuni. Cuma kan reuninya bukan reuni resmi yang gimana gitu ya? Jadi reuni paling nggak bisa, paling ngumpul semua tuh nggak bisa. Kadang-kadang udah ngumpul berapa 10 orang, 15 orang, udah nostalgia aja. Dan mereka masih bandel juga. Sebagian ada yang masih bandel, ada yang udah enggak. Ada yang udah. Karena kan udah berkeluarga semua. Iya. Yang udah meninggal pun ada. Oh iya. Iya pasti. Nah, abah udah punya cucu berarti ya, bah? Harus ya? Apa maksudnya cucu bukan langsung? Cucu dari kakak mungkin? Kakaknya abah? Ada nggak cucu? Dari kakaknya belum. Oh belum ya? Belum. Oh. Kalau dari anak Sambung. tiri ya, anak sambung ada satu. Tapi kalau dari ya darah keluarganya sendiri abah belum ya malah ya? Belum Dari ada. anaknya keponakan gitu? Belum ada. Kan anak keponakan disebutnya cucu juga kan? Iya. Belum ada yang nikah. Temen-temen abah yang reunian kemarin ada yang udah punya cucu? Ada. Sudah ada ya. Banyak malah. Dan dia masih bandel. Iya, soalnya kan kalau abah dulu nikah tuh emang umurnya juga udah mungkin masih digolongkan udah usia tua ya. Siapa abah? 35. Abahnya abah atau abah? Abah. Oh. Nikah tuh umur 35. 35, makanya anak abah ini kan sekarang yang tinggal satu ini masih kelas 4 SD. Iya, ini langsung ya kandung ya. Iya. Kalau yang anak sambung ya udah ada yang nikah, itu pun nikah juga dia cuma lulus SMP. Lulus SMP terus dia bilang udah mantep nikah ya udahlah, suruh gimana lagi. Di sini nyamuknya gede-gede ya, Bang. Iyalah. Setengah jam tapi kita di sini. Ya. Terus terang sih speechless juga sih Bang Ustaz. Gue jadi kaget juga kalau ternyata sama ini ente abaib. Ya jangan usah kaget. Iya kan selama ini kan kita ya nongkrong. Ya, bah. Tadi kepotong karena memorinya penuh nih. Iya. Sebenarnya pengen pakai handphone yang satu lagi, cuman lowbat. Yang kemarin aneh beli. Ya, berarti kapan-kapan nih bah kalau pulang kampung pas ente di Pekalongan, ini mampir lah. Insya Allah. Tapi kalau misalnya pulang kampung itu ada yang masih ini nggak sih suka cium tangan gitu? Kan secara keturunan habaib. Banyak. Ke ente? Banyak, iya. Oh gitu. Abah sendiri aja kaget. Tadinya kan nggak tahu kalau di kampung itu ada yang sebagian orang di kampung itu ya fanatik. Fanatik. Abah kan ada teman dari Jakarta, kebetulan dia pindah di Pekalongan. Jadi yang orang Pekalongan tuh ibunya. Kalau bapaknya orang Tasik. Okay. Kebetulan di bapaknya itu kan bisa bikin canting cap tuh. Pindah ke Pekalongan. Nah itu kan nggak ketemu lama tuh, pas Abah pulang ke Pekalongan. Itu ketemu. Nah di kampungnya dia tuh emang ada sebagian warganya tuh emang yang fanatik sama habaib. Apalagi kalau di Pekalongan tuh ya fanatiknya mayoritas banyaknya ke Habib Lutfi. Abah pernah main ke kampung itu, kan orang-orang warga situ pada tahu ya. Pas Abah main ke tempat temen, masuk, Abah nggak tahu, pas mau ngajak keluar temen,
mau keluar pintu tiba-tiba ya anak-anak pengajian ya, masih bocah ya, umur 15 tahunan ke bawah lah. Di atas 5 tahun, 15 tahun ke bawah, sampai 20 malah. Itu tiba-tiba tuh cium tangan, Abah bingung. Terus teman Abah ngasih tahu, ketawa. Itu di sini itu fanatik sama Abah, apalagi Bib Lutfi. Nah, Abah turunannya ya udah pasti emang banyak, mayoritas itu pada fanatik Abah. Mau salim ya Abah kaget, aduh ya udah itu dari situ kan jadi jangan nanya, Bah tolong ini apa sih, orang nggak ngerti kok, orang ngaji aja masih belepetan. Bahkan guru ngaji di situ ngomong sama Abah, Bah minta doanya gini, apa yang minta doanya malah Abah, orang situ ngajinya pinter, Abah masih belajar, kok malah kebalik. Enggak, pokoknya doain Bah. Doain, ya udah, kalau emang minta doain ya tak doain. Iya Bah, makasih Bah, salim. Padahal guru ngaji. Apa sendiri kaget, jadi malu kan, malu sendiri, orang ngaji aja masih alibata Abah, aduh jadi malu. Cuma ya emang udah kebiasaannya masyarakat di kampung begitu, ya suruh gimana lagi. Makanya juga di kampung tuh Abah tuh jarang keluar. Kalau mau keluar sekalian ke kotanya naik motor. Kalau keluar ke tetangga itu jarang. Ya itu begitu, malu. Karena kan bukan malu gimana ya, ngajinya tuh masih kurang ada. Bahkan belum bisa baca lancar, tuh belum bisa. Masih hafalan. Takutnya nanti ke tetangga suruh ngaji, suruh ini, Abah belum bisa kan malu, mendingan gak keluar dulu lah. Gitu emang. Cuma masyarakat sana tuh emang nganggep tuh habaib itu istilahnya gimana ya, istimewain, kayak gimana dia dimintain doanya begini ya udah, suruh gimana lagi, orang disuruh doain ya udah doain, orang doain kan buat bener ya udah gitu aja udah. Menarik banget asli, gua speechless. Bah, makasih Bah udah bagi-bagi cerita nih Bah. Sama-sama. Ini nanti aneh share di YouTube Bah. Aneh bisa punya di YouTube. Iya, punya. Waduh, banyak yang baca dong ya, banyak yang lihat ya. Iya. Banyak yang lihat. Oh ya udah lah, apa-apa. Ya anak-anak sini sebenarnya enggak, tapi ini bukan buat komersil. Jadi tapi kalau yang konsumsi. lihat ada kekurangan apa, ya mohon dimaklum, karena Abah juga kaget atau mau di-share di YouTube ini. Jadi kalau ada kekurangan jangan di komen yang nggak jelas. Ya cukup. Ya mau komen kritik nggak apa-apa. Dikritik ya apa nih, harusnya begini nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai Masih dikit kok subscribe-nya. Nggak banyak. Emang ini bikin begini tuh buat konsumsi pribadiannya aja Bang. Oh ya udah. Nggak apa-apa. Temen-temen doang. Ya udah Bah, makasih ya Bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.